kita akan persiapkan kehidupan kita. Kita angkat pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua
Kami berterima kasih Bapa di kesempatan sore yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan para hamba-hambamu, kami para pelayan-pelayanmu, dan seluruh sidang jemaatmu, para aktivis Tuhan, para anak-anakmu, kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan sore yang indah ini Tuhan, di kesempatan yang indah ini juga Kau kumpulkan kami di tempat dari keluarga Bapak Ibu Daru di tempat ini Bapak. Kami akan mengadakan di mana HBS Tuhan. Kami pendalaman Alkitab Tuhan. Satu tujuan kami ke tempat ini, kami boleh mengupas, boleh merenungi, kami boleh Tuhan Yesus belajar akan kasih-Mu Tuhan. Belajar isi hati-Mu kepada kami yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang memperlengkapi kami Tuhan di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, sebagai para anak-anak-Mu yang kami boleh taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu Roh Kudus, mohon pengurapan-Mu Tuhan. Kami semua yang mengambil bagian, yang Tuhan masih beri kesempatan kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Suatu kehormatan buat kami Tuhan. Engkau izinkan kami boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih buat umur yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat perpanjangan umur yang masih Tuhan berikan buat kami. Tuhan terima kasih buat kekuatan. Mungkin sore hari ini di antara kami Tuhan, kami ada yang tidak enak badan Tuhan, kurang sehat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau, dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami dapat melakukan, mengerjakan Tuhan persekutuan kami HBS sore ini di tempat ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan, acara pada sore hari ini, kami mohon pimpinlah dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan khusus nanti dalam penguraian firman Tuhan, dalam pemecahan roti-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kami boleh menyimak, memberikan hati sebagai telinga juga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan. Dan kami semakin Tuhan Yesus boleh semakin diperlengkapi, dan kami boleh Kau persiapkan sebagai mempelai-mempelai perempuan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua Tuhan, khususnya Bapak Gembala kami. Tuhan berkati pengurapan-Mu atas Bapak Gembala kami. Hikmat marifat daripada Engkau, pembukaan setiap rahasia kebenaran firman-Mu di dalam Tuhan Yesus, memberikan makan bagi domba-domba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, khususnya Gunung Hermon. Kami semakin diperlengkapi, didewasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Mungkin masih ada saudara-saudari kami dalam perjalanan mungkin Tuhan ke tempat ini, sertai mereka boleh selamat di tempat ini, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai pria sorga agung kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Kami mulaikan ibadah pada sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kan kita semua yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan. Kita akan sambung pujian. Allah itu adalah sumber damai sejahtera kita. Haleluya. Segala kekhawatiran, segala kebimbangan kita serahkan kepada Tuhan. Dan
kesempatan buat keluarga dari Bapak Yudaru mungkin mau menyaksikan. Selamat sore jemaat-jemaat Gunung Hermon, saudara-saudari dan Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Walau cuaca agak tidak mendukung ya. Dan terima kasih atas apresiasi semuanya mau datang ke rumah saya. Untuk HBS sekalian juga selamatan putri kami yang kedua. Panggilannya emang agak terlambat memang karena siklon dan waktu yang tidak mendukung, baru sekarang dilaksanakan. Semoga Tuhan balas kebaikan semua. Pada waktu yang diberikan semuanya untuk hadir di rumah ini, dan juga untuk Pak Gembala, terima kasih juga sudah diberikan juga kesempatan untuk HBS di rumah saya juga ya. Baru juga ini pertama kali Pak ya HBS ya saya. Besok-besok dijadwal nggak apa-apa. Atur waktu nih. Dan kita aja. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita akan kesaksiannya dan waktunya ya. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan angkat pujian arti kehadiran jalanmu tak terselang. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami.
sehat. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak di dalam nama Yesus Kristus, Bapak mengucap syukur oleh anugerah-Mu sore hari ini bagi kami di depan Tuhan. Tuhan semuanya ada Tuhan. Bapak kami telah memuji-muji Engkau. Kiranya setiap puji-pujian yang telah kami persembahkan semua adalah kehidupan yang harum di hadapan Bapa. Hamba-hambanya yang telah melayani Engkau kepada mereka berkati kehidupan mereka Bapa. Sebentar hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Roh Kudus, tolong urapi pembukaan rahasia firman kebenaran-Mu ya Bapa. Dan ajarkan kami senantiasa taat kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami semua akan siap menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul. Baik, kita dalam melaksanakan ABS maupun juga kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang terjadi dalam keluarga Bapak Daru. Tuhan mengaruniakan seorang putri ya, Sivanya Wibowo, dan kami mengucap syukur, kita berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari keluarga Bapak Daru tempat ini untuk kita bersama-sama bersyukur dan kita berbagi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Masih kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, Puji Tuhan, terima kasih bagi setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Di waktu yang lalu Bapak Ibu kita sudah masuk di pasal yang kelima ini, bahwa dikatakan yang bisa mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Iman yang juga didasari oleh kasih kita kepada Tuhan, yang kita dapatkan juga lewat kasih Tuhan ya kepada setiap kehidupan kita. Jadi ada iman, ada juga kasih. Iman tanpa kasih hanya akan menjadi, kalau saya katakan, sesuatu yang mungkin kita banggakan secara manusia. Saya beriman bisa ini, bisa itu. Tapi tanpa kasih kita hanya akan membanggakan diri kita sendiri pada akhirnya. Demikian juga kasih tanpa iman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjadi kasih yang buta. Kasih yang tidak mengerti bagaimana, kepada siapa, dan lain sebagainya. Maka kita belajar di waktu yang lalu bahwa iman ini dikatakan kita bekerja sama juga dengan kasih. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bahwa kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi Bapak Ibu dikatakan pertama, iman kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Itu yang dikatakan orang yang lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia, mengasihi Allah yang melahirkan,
mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berbagi di grup Bapak Ibu tentang kata lahir ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan tentang lahir menjelaskan. Jadi kalau kita mendengar atau membaca tentang lahir, bukan berarti kemudian kita bayangannya seperti ibu melahirkan anak ya. Bagaimana, kenapa sih kalau kadang orang bertanya, orang Kristen kok Yesus itu kok lahir ya? Kalau Yesus lahir berarti ada ibunya siapa, operasinya di mana, apakah sesar atau normal dan lain sebagainya. Nah, tapi kita belajar dan kita tahu bahwa kata lahir ini merupakan satu kata yang biasa dipergunakan dalam tradisi Yahudi, ya. Dan kita melihat ini merupakan satu tanda bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi dia juga yang lahir daripadanya. Mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, dan kita mengasihi juga anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Artinya kita kalau mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang dikatakan dalam hampir seluruh 1 Yohanes, barang siapa mengasihi Tuhan, dia juga akan mengasihi sesamanya. Barang siapa mengasihi Tuhan yang tidak dilihat, dia seharusnya juga mengasihi sesama yang dilihat, ya. Sebab dikatakan kalau kita mengasihi Allah, kita juga akan melakukan perintah-perintahnya. Jadi kasih dan juga ketaatan ini merupakan satu kesatuan. Kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga mau melakukan perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Kita melihat, kita waktu yang lalu belajar bagaimana apakah berat untuk mengasihi Tuhan, apakah berat untuk menuruti perintah-perintahnya. Kalau firman Tuhan katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita lihat waktu yang lalu bagaimana kita mungkin bisa memuji Tuhan, bernyanyi tentang mengasihi Tuhan. Tetapi apakah kita juga bisa melakukan perintah-perintah Tuhan dari hal-hal yang paling kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita review kehidupan kita sekian lama ikut Tuhan Yesus, kita mungkin sudah mendengar banyak sekali firman Tuhan, banyak sekali pengajaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat apakah kita sudah bisa lakukan dari hal-hal yang paling sederhana, hal-hal yang paling kecil, ya. Ibaratnya kalau ada larangan dalam firman Tuhan, ya jangan dilakukan, ya. Kalau ada nasihat, ya dilakukan, dan lain sebagainya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengarahkan dunia. Dunia kita belajar waktu yang lalu bukan berbicara tentang sekedar yang kita lihat, tetapi dunia juga adalah, kita baca sekali lagi di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bukan berarti kemudian kita menjadi pribadi yang menyendiri, tidak bergaul, ya, tidak bekerja dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan apa yang dimaksud dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, di zaman sekarang ketika semua ini
bisa dilihat oleh mata ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi di luar negeri lewat HP, internet ya. Kalau zaman dulu tidak bisa. Kita bisa mengirim pesan sekarang langsung terkirim lewat WA. Kalau dulu kalau mau cepat harus lewat telegram ya, atau lewat surat dan lain sebagainya. Sekarang semua serba cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka anak-anak sekarang pun serba cepat ya. Umur-umur dulu saya belum tahu komputer, laptop, HP dan lain sebagainya. Sekarang sudah diajari di sekolah ya, waktu TK, waktu SD dan lain sebagainya. Jadi semua sekarang serba cepat. Kalau orang istilahkan tuh pemadatan informasi. Jadi informasi apapun bisa kita dapatkan lewat internet. Ya, kita bisa belajar apapun lewat internet kalau kita mau. Ya. Orang yang tadinya tidak bisa mungkin masak, ya sekarang banyak sekali kuliner-kuliner ya di internet, resep-resep dan lain sebagainya. Tergantung kita melihatnya atau mau belajar seperti apa. Tetapi di sisi lain orang-orang juga yang melakukan kejahatan juga bisa belajar dari internet. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu ada ya, dilihat mata. Dan yang menjadi masalah apakah kita dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3 hal ini kalau saya simpulkan dalam satu kata, kita menganggap hidup ini sebagai satu kompetisi, Bapak Ibu sekalian. Kompetisi, cepet-cepetan, ya, cepet-cepetan. Ya, kemudian kompetisi yang paling hebat siapa? Kemudian yang paling apa siapa? Bapak Ibu. Tanpa disadari Bapak Ibu sekarang kita ini hidup dalam sebuah hidup yang kalau zaman sekarang ini kompetisi. Tanpa disadari kita ingin lebih dari yang lain, kita ingin lebih bagus dari yang lain dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal yang negatif, dalam arti kita menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan katakan bagaimana cara kita mengalahkan dunia, yaitu lewat iman kita. Iman dan kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama kita. Kita melihat tadi dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, kalau kita ketemu kata mengalahkan ini artinya ada satu hal yang harus dikalahkan dalam hidup ini, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi siapakah yang mengalahkan semua itu? Dikatakan orang yang berada di dalam Yesus, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, menang atau kalah itu bukan tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, atau siapa yang paling keren, siapa yang paling ahli dan lain sebagainya. Tetapi seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat tentang menang dan kalah. Kalau dalam firman Tuhan misalnya kita baca dalam Amsal Sulaiman pasal 16 ayat yang ke-32. Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 32. Jadi gampang mengingatnya ya. 16 kali 2 32. Amsal 16 ayat 32. Monggo. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Kita melihat kalau kita seringkali terpesona dengan pahlawan ya Bapak Ibu. Pahlawan, kemudian orang yang merebut kota, itu seringkali kita terpesona. Tapi dalam Amsal firman Tuhan katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kemudian apa? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud berperang dan lain sebagainya, kita melihat dia bisa berperang, dia bisa merebut kota, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi kemudian kita melihat ada saatnya di mana dia
kehilangan kesabaran, bisa kehilangan penguasaan diri, bisa, dan lain sebagainya. Dan kita melihat dalam Amsal ini, ya, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bapak Ibu, kalau mau mengalahkan orang lain, pertama kalahkan diri sendiri dulu. Ya. Kita apakah sabar? Ketika melihat orang lain mungkin rasanya lebih diberkati dari kita, rasanya kok lebih cepat naik jabatan, rasanya kok lebih lancar usahanya, dan lain sebagainya. Seringkali kita ingin kalahkan, wah saya kalahkan. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin berhasil, tetapi di sisi lain kita juga mendoakan orang lain untuk gagal. Ya. Kita pernah enggak kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berdoa, Tuhan saya ingin berhasil, tapi di satu sisi kita ingin juga orang lain gagal. Jadi ini Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari kita ingin berhasil, tapi kita ingin dalam hati kita orang lain itu gagal. Firman Tuhan katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yang kedua, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Merebut kota itu kalau zaman dulu itu sangat luar biasa. Ada satu kota, kemudian ada banyak rakyatnya, ada sumber penghasilannya, ada makanan, minuman, dan lain sebagainya. Hanya orang-orang kuat dengan strategi yang hebat yang bisa merebut kota. Misalnya dalam film-film perang dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan Amsal Sulaiman ini, orang yang menguasai dirinya, justru yang melebihi orang yang merebut kota. Lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam firman Tuhan berbeda sekali dengan konsep dunia ini. Konsep dunia ini keinginan daging, dengan mata, saya ingin lebih, saya ingin paling hebat, saya ingin orang lain gagal. Tapi dalam firman Tuhan katakan sabaro, ya, kendalikan dirimu, itu justru akan menang kita dalam hidup ini. Tapi kalau kita dikatakan tidak melakukan itu, maka mungkin kita bisa menang, tetapi kita kehilangan kesabaran, kita kehilangan penguasaan diri. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, semua itu hanya bisa kita lakukan di dalam Tuhan Yesus, di dalam iman kepada Yesus. Sehingga kita bisa lepas, kalau saya katakan dari kompetisi, niatan menjalani hidup dengan cara kompetisi. Ya. Orang ini punya apa, saya harus punya apa. Orang lain punya apa, saya harus punya apa. Kita bisa lepas dari itu. Ya, itu seringkali kita mentalnya mental kompetisi. Nah, maka Bapak Ibu dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Maka kunci dalam kita menjalani hidup ini seperti yang saya katakan kemarin, kita belajar, kita percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan pasti dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hubungannya dalam keluarga, kemarin sudah kita baca, kita akan baca kembali dalam Mazmur pasal 128. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Ya, dikatakan tadi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau
engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ada orang mungkin bisa punya banyak harta, tapi ketika dia makan hasil jerih payah tangannya tidak bahagia, tidak bisa ada rasa syukur dalam hatinya. Karena ketika dia makan, dia lihat orang lain, wah dia kok sudah punya ini, saya belum punya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dikatakan takut akan Tuhan, engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, engkau bahagia. Istrimu, ya ini laki-laki, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur, bukan kemudian berubah jadi pohon anggur ya Bapak Ibu, tapi istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjalani hidup ini tentang keselamatan, kita percaya itu semua anugerah Tuhan. Tentang menjalani hidup ini kita percaya dikatakan kita perlu takut akan Tuhan. Maka dikatakan apa tadi? Sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka di sini mungkin ada yang belum menikah, ya. Carilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Mungkin ada yang pengen menikah juga, ya. Ya. Carilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan jangan berpikir kita bisa membuat laki-laki takut akan Tuhan karena kita, Bapak Ibu. Seringkali kita pikir, ora apa-apa lah, mengko tak pancing karo aku. Mengko aku sing nguat-nguatke, mengko aku sing kuat, dia enggak apa-apa, nanti mama saya yang akan menguatkan dia. Bapak Ibu, tanpa disadari kita sedang mencobai diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, maka utamanya kalau ada yang mau menikah lagi, carilah yang takut akan Tuhan. Cari yang takut akan Tuhan. Artinya bahwa apa? Bahwa kita dikatakan apa? Kalau sudah takut akan Tuhan, maka ada jaminan kebahagiaan. Kalau dalam bimbingan pranikah Bapak Ibu, saya katakan menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Kalau kita mencari kebahagiaan, suatu saat suami kita akan mengecewakan, istri kita akan mengecewakan. Kalau mencari loh. Tapi kalau kita belajar memberi kebahagiaan, maka kita bisa dikatakan sama-sama saling memberikan kebahagiaan. Maka seringkali kalau zaman sekarang orang berkata, saya kan berhak bahagia, saya kan berhak bahagia. Maka seringkali kita lupa bahwa kita pun perlu memberi kebahagiaan, Bapak Ibu sekalian. Dan itu dikatakan didapatkan oleh siapa? Orang yang takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti takut pada polisi atau takut tentara dan lain sebagainya, tetapi belajar untuk apa ya, saya katakan tidak menyakiti hati Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya kepada laki-laki, tetapi juga kepada wanita, perempuan, dikatakan diberkatilah mereka yang takut akan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan kita belajar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan mari memiliki iman, memiliki kasih yang daripada Tuhan. Ya. Dan kita melihat yang terakhir di dalam Amsal pasal yang ketiga, mulai dari ayat 1. Amsal 3 mulai ayat 1. Amsal 3 ayat 1. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya, sampai di situ kita melihat ini yang juga kepada Ananda Chloe ya, dikatakan hai anakku, dikatakan janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka kita pun belajar di ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang terakhir, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, di hari-hari ini kita banyak seperti yang dikatakan, informasi seringkali kita mau andalkan pengertian kita sendiri. Tapi Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian dalam menjalani hidup ini. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau sharing, kesaksian dan lain sebagainya, kami persilahkan. Monggo. Saya langsung ke yang ini ya. Adik saya yang paling montok. Ya. Mirip sama abang ini ya. Jadi ya. Wah. Saya tiba-tiba mikir, wah, kok bisa mirip sama adik saya gitu ya. Rasanya gitu. Setelah baru-baru ini saya sadar ya. Istrinya juga ya, orang termasuk gemuk subur ya. Apalagi yang di sana kan luar biasa lagi. Jadi ini hanya sekedar kenangan ya, maksud saya memulai pembicaraan kita ya. Sebenarnya puluhan tahun yang lalu waktu kami masih di Jakarta ya, kami memang hampir tiap minggu mengadakan hal yang seperti ini ya, hampir tiap minggu. Dan saya adalah ya hampir 10 tahun lebih saya adalah sebagai koordinatornya. Jadi memang saya yang itu ya setiap minggu lah, setiap pertengahan minggu saya harus ya mengunjungi rumah-rumah. Jadi memang saya hidupnya di sana lah waktu itu melayani. Saya teringat waktu itu ya, komsel kami dulu ada yang istrinya hamil ya, istrinya hamil. Banyak hal yang seperti itu ya, istrinya hamil. Waktu itu saya ingat bahwa rata-rata yang laki-laki tidak seberapa ya. Jadi kadang seringan saya lah kalau keadaan seperti ini. Tapi biasanya yang ramai itu ibu-ibu ya, ibu-ibu. Mungkin juga di surga nanti ibu-ibu yang paling ramai. Iya, kenapa ya? Di mana-mana asal ada kebaktian, ada perkumpulan, selalu ibu-ibu yang lebih banyak muncul gitu ya. Jadi iya, di surga pun juga nanti kita lihat ya, mungkin perempuan yang paling banyak apa ya, yang paling banyak tampil. Jadi ya kita sering mengalami hal seperti ini ya, berbagai hal ya. Masih banyak ibu-ibu muda yang kita layani waktu itu dulu. Kadang kita masih di rumah sering telepon, Pak, ini ibu ini mau melahirkan katanya gitu. Wah, tolong doakan, katanya di rumah sakit harus dioperasi katanya gitu ya. Ya, saya memang langsung doakan itu ya, langsung doakan. Tapi Tuhan paginya, wah, udah sehat Pak tanpa operasi katanya gitu kan. Padahal saya gimana ya? Ya, mungkin yang ngomong sama saya ini lebih beriman daripada saya ya. Iya, memang saya doakan. Ya namanya ibu-ibu, seorang bapak mendoakan ibu-ibu memang agak itu juga ya. Tapi ya namanya bukan tempat terbuka seperti ini, tapi memang ya dari rumah kita doakan. Tapi luar biasa hal-hal yang seperti itu. Dan memang setiap orang yang doakan oleh hamba Tuhan itu, keluarganya itu, anak-anaknya, ya pertumbuhannya memang luar biasa ya. Pertumbuhannya ya beda, luar biasa ya. Saya lihat juga waktu beberapa tahun kami pernah ke Tangerang ya, puluhan orang kami langsung ke rumah itu. Ada ketua kelas kami dulu melahirkan istrinya ya, kami sama-sama dari Bekasi berangkat. Wah,
sekarang udah SMP ya, udah SMP. Saya lihat fotonya, mereka sekarang tinggal di Cirebon. Wah, luar biasa anak ini ya. Luar biasa anak ini. Padahal istilahnya kunjungan kita biasa-biasa aja ya kelihatannya, tapi memang suatu hal ya, mungkin benih dua ini ya, benih dua daripada hamba-hamba Tuhan ini luar biasa yang mau oleh keluarga itu ya. Ya, kita lihat perbedaannya. Waktu anak kami pun juga Esther dari kandungan memang selalu kami bawa itu ya, selalu kami bawa gereja. Jadi memang hampir tiap hari dia dibawa gereja itu ya. Ya jaraknya dari gereja ke apa mungkin sekitar 2-3 km ya. Tapi kegiatan di gereja selalu ada gitu ya, selalu ada. Jadi koordinator kami dulu ada seorang ya, orang dari Nias ya, selalu tumpang tangan sama dia. Ini nanti harus orang yang pintar, ini nanti harus yang ini, gitu ya. Memang ya benar juga ya, benar juga kita lihat ya. Jadi tangan hamba Tuhan itu benar-benar dipakai oleh Tuhan, benar-benar dipakai oleh Tuhan, baik duanya pun juga ya. Jadi saya teringat juga puluhan tahun yang lalu bahwa memang puluhan tahun juga rumah kami tempat ini seperti ini. Kalau kami pun nggak pindah-pindah ya ke tempatnya. Luar biasa hal yang terjadi kalau sesuatu rumah itu dijadikan tempat ibadah ya. Luar biasa tangan Tuhan akan bekerja. Bahkan lingkungan kita pun juga ya sungguh sangat merasakan dampaknya ya. Kalau sesuatu tempat itu dijualkan. Dulu tempat kami pun juga paling brutal mungkin di Jakarta ya. Di Jabodetabek mungkin paling brutal lingkungan kami. Setengah RT memang kami padat tuh sampai sekarang. Setelah kami buka di situ, kami yang merintis pelayanan di situ ya. Wah, luar biasa sekali. Dulu sebelum kami di situ pembunuhan hampir apa, pelacur segala macam. Paling gelap lah seperti Sodom dan Gomora. Ya, tapi setelah kami masuk, wah, kontrakan di sana kan banyak kontrakan itu, kos-kosan apa. Ya, wah setelah Pak si mari-mari kan ada ibadah di sini. Wah, rumah ini yang tadinya umpamanya ada 10 pintu. Paling 2 pintu atau 3 pintu yang isi, tapi setelah kami di situ malah kekurangan kontrakan ya. Jadi dampaknya begitu luar biasa. Kalau sesuatu kebenaran firman itu ditemukan di tempat. Jadi memang tempat itu akan maju ya, Keadaan di sana pun juga akan ya begitu pesat berkembang. Jadi ini hanya sebagai kesaksian ya. Nah, saya teringat ya hal-hal yang luar biasa memang ya kita lihat ya dalam orang-orang yang melayani kita, baik orang-orang yang kita layani pun juga ya luar biasa dampaknya. Jadi mungkin keluarga itu juga kita percaya satu hal ya, bahkan lingkungan pun juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya demikian kesaksian. Amin. Terima kasih Pak Simori kesaksiannya memberkati kita sekalian. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak melanjutkan. Mas Sore. Iya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan Pak Gembala. Iya. Pak mana sini? Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya walaupun saya nggak bandel, walaupun Tuhan udah baik, saya sering bandel. Saya mengakui diri saya sendiri. Tapi Tuhan tetap sayang dengan saya, Tuhan baik dengan keluarga saya semua. Saya ingin menceritakan sedikit tentang proses kelahiran istri saya. Proses kelahiran istri saya dengan yakin, dengan excited lah caranya tuh kita bisa normal. Tapi sebelum mundur lagi dengan cerita, sebelum istri saya hamil 1 bulan, saya mengurus BPJS kesehatan ya. Ternyata BPJS kesehatan saya sebelum dari perusahaan sebelumnya saya itu tidak dibayarkan. Itu hampir sekitar 13,5 juta 3 orang. Setelah saya resign dari perusahaan sebelumnya, saya mengurus dengan perusahaan yang baru. Otomatis kan saya mengurus, otomatis kan minta kartu yang lama. Kartunya mana yang baru? Yang lama dari perusahaan yang ini. Didetek kan semuanya. Ternyata kartunya harus membayar-bayarkan karena ini kan perusahaan yang bayar. Saya sudah kerja 1 bulan potong tuh
contoh kayak istri suaminya Mbak Sri, suaminya Bu Lilis kan pakai baju semua udah kasih potongan semuanya. Setelah saya kaget kok 13,5 ini kelas 2 lagi saat itu kan. Rafa itu waktu masih ngontak di Mbak Iin saya maksudnya tuh. Setelah saya mau ini kok saya bingung. Aduh. Tapi saya akhirnya ngobrol dengan istri kan, kita mesti berdoa, kita ngobrol, kita berdoa, bisalah kita ngomong. Saya kan melakukan tes periksa kehamilan setiap ambensasi ya apa setiap bulan sekali ya di Silomerto, dan bedanya mengatakan oh ini bisa normal. Ini kan awalnya tapi saya bicara ini kan riwayat pertama Cesar harus Cesar biasanya kan, ini bisa normal. Excited banget pokoknya omongannya, kita yakin kan. Setelah dari bulan 1, bulan 2, bulan kedua, bulan ketiga, 4, kelima sampai HPL, istri saya kok ini pembukaan 8 ke 9 kok jauh itu, kok nggak ada sedikit pergerakan di bayi ini kan. Saya bingung. Bidan, Bu ini gimana Bu? Pembukaan 9 itu tuh masih jauh, ternyata kepala itu tuh lingkar kepala dia nggak turun di rahim istri lah ya saya. Nah yang stabilisasi itu Bu, saya Mbak Heli itu sampai bingung pembukaan 9 itu. Akhirnya satu pembukaan 7 sampai ke 8 itu hampir memakan waktu 4 jam 5 jam. Saya melihat sakitnya istri saya nggak tega. Merintih sakit, miring kiri, terus kayak menunggu anak buah bidan, Bu kasih oksigen, orang udah tenaganya udah habis, mau gimana coba? Detak jantung udah nggak ada. Detak jantung bayi itu udah deg, otomatis kalau dia nafasnya deg kan itu kan ya. Setelah itu bidannya ini harus Cesar ini Mas. Tapi kenapa Ibu? Saya sedikit agak marah dikit lah ya. Ibu nggak bilang dari awal. Yaudah gini aja Mas. Mau duduk kemana? Saya minta ke PKU aja. Langsung PKU kita bawa ke sana. Otomatis sebelumnya itu yang saya urus ini ada ketakutan. Waduh, Cesar di antara 20 sampai 30 juta. Tuhan mau dari mana? Di hati saya bilang, kamu masih meragukan saya. Aku jadi pengen Rene, tapi Tuhan udah nyuruh ke sini. Tapi kalau udah tahu Cesar, kita kesimpulan ceritanya. Ngapain sih harus nunggu pembukaan langsung black kan menurut gue. Tapi kan Tuhan punya cerita gitu loh. Akhirnya saya bawalah ke sana. Saya ngirim ambulan, nggak tahu tuh tetes air matanya tuh mahal. Tapi nggak tahu kok rasanya kayak murah kan banget tes melihat namanya anak ya. Dan istri juga dia udah nggak ada ibarat udah nggak ada tenaga lah, udah nggak ada daya gitu. Bawa ke PKU, Tuhan tolong saya Tuhan tolong. Dan bawa ke PKU ke sana pendaftaran. Kakak saya, Lena, telepon saya. Tolong selamatkan ponakan saya. Udah nggak usah mikir apa-apa, undang lepokno. Oh ini wis menengok wis ono gawrono pesai. Gawrono ini kalau kan rumah sakit kok ngomong kan. Nah setelah itu saya pendaftaran lah. Di sana ada ponakan saya dari anak saya nomor 2 menemani istri saya pendaftaran. Nama saya kasih BPJ. Ini ternyata di formulir itu udah diisi BPJS. Yang isi siapa? Setelah itu kartu saya diminta, kartunya ibu, saya ngasih ke saya, punya ibu, data. Kalau pakai logika, harusnya kok nggak bisa dipakai, ditolak dong istri saya. Serah mau bawa kemana sana? Mau kelas 1 mau kelas 2, nah gimana? Ini kok bisa sih? Setelah itu, udah bisa saya mikir gue tak dulu yang penting. Bayi saya bisa tetap harus cepatlah ditangani kan, masih ditangani tuh sama dokter bidannya sana. Kurang temen tuh bayi ini gue, bojone nyok, tolong, namanya sakit ya, namanya palak sih ya udah. Ini itu bayi itu sempat nggak ada detaknya, si Sevanya ini udah sempat nggak ada detak jantungnya. Dan pokoknya ya, karena
dokter Tejo ini datang mendatangi saya dan memarahi saya. Ini nyawa jangan bermain-main. Kalau situ nggak punya duit, ngomong punya BPJS. Saya nggak ngomong, saya nggak mungkin lah saya cerita. Saya BPJS gini-gini terus belit-belit kan. Saya cuma diem saja. Ya maaf saya bro, maaf saya. Tapi tolong. Ini saya tolongin tapi cuma saya minta kue ikhlas dari tak Allah. Ikhlasnya gimana? Dewi kudu ikhlasnya antara ibu dan anak. Syukur-syukur selamat kabeh ya. Masalah ini kesalahanmu. Wah, ini ikhlasi terus pokoknya udah kan. Akhirnya udah langsung tindakan aja. Saya ngisi formulir dasarnya itu di depan pas penanganan normalnya. Dibawalah saya bawa bapak saya baju itu bawa ke sana. Masih domenin lagi sama Pak Tejo. Kamu periksanya di mana? Di Bu Bidan Ari, Somerto. Kok udah tahu begitu, kenapa kamu nekat saja? Katanya bisa Bu. Tapi saya nggak mau ngomong seperti itu Pak. Kenapa? Nggak ada waktu untuk menyalahkan. Saya bilang gitu kan. Ya saya salah. Udah ada duit toh. Saya diam aja. Saya punya. Ngopo sama duit itu ngomongin nyawa loh. Besok kamu boleh nih, cuma diam saja. Nggak perlu harus menceritakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Datangani lah istri saya langsung. Itu ternyata ketuban sudah hijau. Ketuban sudah hijau otomatis bayi nggak diangkat, nggak teriak toh. Nembe tangkap, langsung puji Tuhan banget. Kuning toh harusnya bilirubinnya banyak. Ini nggak ada bilirubin. Tapi setelah itu kan, puji Tuhan ini istri dan anak saya sudah bisa ditangani. Setelah 2 hari itu cesar itu sehari itu istri saya sudah bisa salto itu cesar itu apa namanya itu kurek apa lah namanya itu ya terak ya. Nah setelah itu besoknya setelah pembayaran, nah ini antara saya deg yang mikirin ini jujurnya nggak bisa langsung tutupin. Udah news mikir varionya didobel vario. Ya saya jujur sama saudara-saudara sama bapak ibu semua. Yang penting istri saya, anak saya selamat. Ini paling 14 juta, wis tenang, pun tak lulu gampang lulu nambal 6 juta nih. Sepikir kayak gitu. Setelah itu datanglah Ibu Novia Pandeswari, suaminya ya iya. Ini semua biaya 32 juta. 32 juta ya. Karena nama Yudi larang teman. Terus kita mau mikir, kakak saya maksudnya di belakang. Kita saya kan harga diri kan, sorry ya. Setelah itu semua di cover dengan BPJS. Nyebut, haleluya itu orang itu. Podo dulu nonyong gitu. Wah, saya nggak mikir itu kan, saya mikir berbanding. Tuh ini dari mana? Karena kan sudah ketahuan dari kantor sudah nggak bisa membayarkan. Ternyata apa? Saya diikutkan BPJS oleh kantor yang BPJS yang model baru. Karena saya bilang ini bukan kesalahan saya. Karena saya setiap kerja tahunya saya dipotong ya saya tahunya nggak ada BPJS kesehatan dalam arti kecuali door to door pribadi. Ini perusahaan kantor. Tapi ternyata semua di cover secara diam-diam. Perusahaan yang saya kerja ini dia mengusahakan akhirnya BPJS dibayarkan. Kebaikan Tuhan. Kesimpulan dari saksinya saya ini, saya mengalami Tuhan itu begitu baik dengan saya. Banyak ya nyawa tidak bisa dibayarkan dengan uang. Sini anak kita ya, anak lain yang mungkin saya ingin dari saya awal rumah tangga. Tuhan kasih ke saya sangat luar biasa, baik dengan saya. Namanya ekonomi ya mungkin saya sudah mengalami, tapi kalau namanya sudah proses kelahiran, saya udah mikirnya begini, mikir manusianya. Kalau saya anak saya tidak ada, ya mungkin Tuhan belum izinkan ke saya. Berarti saya belum dipercaya dan saya masih ada salah di mata Tuhan. Kalau saya kehilangan istri,
yang kudu kerja, yang mikir anak ini apa yang pergi sekolah, saya nggak bisa hidup sendiri. Kalau untuk mencari juga, ya bisa. Kalau saya namanya laki-laki mencari bisa, tapi tak semudah itu. Cinta itu untuk menggantikan, untuk momen-momen yang berlaku itu nggak bisa, pasti nggak segampang itu. Tapi setelah itu Tuhan kasih semua lengkap nih saya. Tak nyai DI gratis, anak sehat, cucu sehat baliknya. Itu Tuhan luar biasa buat saya. Ya, buat saya memberikan syukuran hari ini, kesaksian Tuhan begitu baik untuk saya. Terima kasih, selamat sore. Kesaksian yang sudah diberikan Pak Gembala. Terima kasih Pak Daru untuk kesaksiannya dan kita sekalian, ya luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua kemurahan Tuhan, semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin demikian kita akan doa syafaat. Ya, silakan. Nanti ada minta bantuan doa Mbak Tina ya. Mbak Tina dengkulnya membengkak lagi ya, tapi tadi udah habis terapi katanya siang, tapi sekarang dia merasa sakit, dengkulnya bengkak. Mohon didoakan ya nanti Mbak Tina. Nanti saya minta dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala berdoa syafaat. Mari kita Buat semua digerakkan berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, rahmat-Mu yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya Tuhan, keluarga di tempat ini, keluarga Mas Daru, Ibu Novia, Rafael dan juga Jevanya ya Tuhan. Yang mendengar kesaksian yang luar biasa Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata atas keluarga ini Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas seizin daripada-Mu Tuhan. Dan semua mendatangkan kebaikan dan menyatakan perbuatan perkara-Mu yang besar dan ajaib ya Tuhan, yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah dilewati oleh keluarga ini Tuhan. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan iman keluarga di tempat ini dan juga kami ya Bapa, untuk kami semakin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, untuk kami semakin bersandar mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan untuk kami Tuhan terus setia dalam setiap perbuatan kami mengiring Engkau ya Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pakai keluarga ini Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mas Daru dalam pekerjaan Tuhan berkati ya Tuhan, jadikan berkat, jadikan berhasil, jadikan kepala bukan ekor Tuhan, jadikan terus naik dan bukan dia turun-turun. Berkat Tuhan nyata atas rumah tangga di tempat ini ya Bapa. Anak-anak Tuhan diberkati, Rafael dalam pendidikannya Tuhan menyertai, memberikan hikmat dan kepintaran senantiasa. Juga adik Jevanya Tuhan berkati dan kesehatan dengan berkat daripada Tuhan, tumbuh kembangnya dipelihara oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga ini Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar saat sore hari ini. Kiranya Tuhan, iman, pengharapan, kasih Tuhan senantiasa ada dalam setiap hati kami, tertanam Tuhan, kuat dalam hidup kami. Kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Setiap hari kami melangkah dengan iman, kami melangkah dengan pengharapan, kami melangkah dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan iman kami mulai goyah, kekhawatiran, kegelisahan, kekhawatiran akan dunia ini Tuhan mencengkeram hidup kami. Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dunia ini Tuhan. Lepaskan kami dari segala keinginan dunia, keinginan mata dan juga keangkuhan hidup ya Tuhan. Supaya kami menjalani hidup itu bersama dengan Tuhan. Dan hidupnya terasa ringan Tuhan, karena perintah-Mu adalah berat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dan melayani kami. Tuhan memberkati beliau Tuhan lebih lagi dalam setiap apa yang dilakukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sore ini Tuhan kami juga teringat dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti karena sakit ya Tuhan. Kami bawa dalam doa Tuhan Mbak Tina. Tuhan Kau jamah Tuhan bagian lututnya Tuhan yang sedang sakit rusak Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap terapi demi terapi yang dijalani Tuhan. Tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati obat-obatan yang dikonsumsi makanan
Ibu Bambang juga yang sakit Tuhan, demam. Tuhan juga jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang menjadi beban berat, pergumulan, sakit penyakit Tuhan membebaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Juga pemulihan dari jemaat Tuhan yang sedang sakit. Berdoa untuk Mas Agus, Mas Titus Tuhan, Ibu Sumaryoto Tuhan. Juga pemulihan dari Samuel, juga keluarga Mas, Ibu Sri dan lain-lainnya Tuhan. Tuhan memulihkan dengan sehati Tuhan, dengan sempurna ya Tuhan, sehingga bisa kembali ke atas. Terima kasih Bapak. Juga pemulihan dari Ibu Lian Tuhan juga menolong dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan menguatkan, Tuhan membela ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Juga setiap kami yang sudah hadir pada saat sore hari ini, apapun yang di beban pikiran kami, pergumulan kami masing-masing, perencanaan hidup kami Tuhan di hari-hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang kuat itu memegang setiap hidup kami, menuntun setiap langkah kami, dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, karena melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menjaga setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Saya berdoa untuk setiap anggota keluarga kami Tuhan, anak, cucu, suami, istri dimanapun berada Tuhan, dalam kota, luar kota Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka, menjauhkan dari segala yang buruk dan jahat ya Tuhan. Karena tangan-Mu menyertai setiap keluarga kami dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Tuhan untuk sekeliling tempat ini. Kiranya damai sejahtera-Mu juga Tuhan nyatakan atas tempat ini Tuhan, dan juga lingkungan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan keselamatan daripada Tuhan juga Tuhan tunjukkan atas tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Saya berdoa untuk keluarga di masa kami, Nasomi dan juga masa Indonesia. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera atas kota dan bangsa kami. Menjauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Juga rencana pemilu tahun depan, kiranya Kau berikan keamanan dari segala penjuru Tuhan atas kota dan bangsa kami, meluputkan dari segala mara bahaya apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya orang yang terpilih adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mampu Tuhan membawa bangsa kami ke jalan yang benar, jalan yang tepat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan juga ya Tuhan, orang-orang di luar sana yang saat ini mengalami kekurangan, mengalami Tuhan banyak masalah, pergumulan, tidak punya pengharapan, tidak punya Tuhan pegangan hidup karena belum mengenal Kristus. Bahkan mereka yang meninggalkan Engkau, melupakan Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya keselamatan daripada Tuhan juga hadir menjangkau mereka sampai ya Bapa. Siapapun itu Tuhan, tanpa kekecualian Tuhan, tangan-Mu menopang anak-anak-Mu Tuhan yang mulai terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kegelapan ya Tuhan. Kau tangkap ya Tuhan, tidak sampai membiarkan tergeletak Tuhan. Tapi tangan-Mu senantiasa menopang ya Bapa, membawa mereka kembali kepada pengembalaan Tuhan, membawa mereka kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan, sebelum kami akhiri Tuhan persekutuan kami pada saat hari ini, kami bawa juga Tuhan keluarga Mas Daru dan juga keluarga besar dalam tangan-Mu, keluarga emak Tuhan, keluarga Ibu Elis, keluarga Ibu Eli, dan juga keluarga Ibu Sri Tuhan, keluarga yang di luar kota. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, anak cucu mantu dimanapun berada Tuhan memberkati mereka, menjauhkan dari segala yang buruk dan jahat, memberkati segala usaha pekerjaan, memberkati apapun Tuhan yang sedang direncanakan, semua seizin dan sekehendak daripada-Mu. Kau yang memelihara senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apabila sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, mereka Tuhan berkati perjalanan pulang kami sampai di rumah dengan selamat terkasih Kristus Tuhan. Hanya kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dari wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.